atas adanya kegiatan webinar di SD 013 Balikpapan Kota. Saya sangat bersyukur karena apa? Saya sangat butuh. Nah, butuh ini disebabkan dengan adanya orang-orang hebat, kita harus kompak. Nih, kompak. Menggandeng agar di SD 013 Balikpapan Kota selalu tidak ada rasa canggung atau rasa malu, selalu ingin uh, mendekatkan diri kepada orang-orang yang bisa membantu. Nah, termasuklah dari guru balik, guru penggerak selalu setia. Ya, saya katakan selalu setia karena setiap diinfokan pasti bisa membantu kita. Nah, ditambah lagi Bapak Ilyas Sunario hari ini selaku narasumber, Ibu Haji selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya karena bisa hadir dan bisa nanti memberikan banyak hal tentang numerasi. Jadi kenapa di SD 013 Balikpapan Kota mengangkat tentang numerasi ini? Karena saya melihat hasil di raport pendidikan di SD 013 itu masih belum maksimal. Kami harus melakukan beberapa hal agar di SD 013 Balikpapan Kota itu semakin bagus. Itu aja sih tujuan kami, semakin bagus dan guru-guru kami semakin melakukan pembelajaran yang kira-kira anak semuanya mampu dan mudah sekali untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Karena biasanya banyak orang tua ini berpendapat dengan anak juga mengatakan susah Bu. Nah itu susah katanya di numerasi itu. Terlalu banyak penghitungan data-data, angka-angka. Padahal kalau menurut Ibu sih kayaknya enggak juga. Numerasi itu kan hanya membiasakan siswa melalui dari cara-cara gurunya, bagaimana mereka nanti memberikan yang mudah untuk dipelajari oleh siswa. Nah, hal inilah yang kami sangat butuhkan. Maka webinar hari ini mudah-mudahan lancar dan semua Bapak Ibu guru atau di luar dari SD 013 Balikpapan Kota ada yang ikut, saya sangat bersyukur. Terutama kalau ada yang dari khususnya Balikpapan atau Samarinda, Kaltim lah, atau dari daerah lain mungkin juga ada. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak ya yang ikut. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan atau apa ya bahasanya itu peduli dengan apa yang disampaikan seseorang yang bermakna, yang berarti buat kita semua. Kita ikuti dengan sebaik-baiknya dengan menyimak agar dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Farida atas sambutannya. Sama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Sunarti MPD dari BGP Kalimantan Timur. Kepada Ibu Sunarti, dipersilakan. Terima kasih Bu Sri ya, saya panggil Bu Sri ya. Ya, Kurang bagus ya ini. Saya soalnya di sini agak gambar saya nggak begitu jelas ya. apa Bu? Mengerikan Bu. Oke, yang saya hormati Ibu Ida selaku Kepala Sekolah SD Negeri 011 ya Bu. 13. Kota 13 Kota Balikpapan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Brilian yang dalam hal ini selaku narasumber. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, iya. Dan saya off-kan kameranya ya Bu ya. Ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar apa tadi judulnya ya? Terkait dengan pembelajaran numerasi yang
kami banggakan. Dan saya sebelumnya memberikan apresiasi kepada Pak Baihaki dan rekan-rekan, dan tentu saja Bu Ida ya, selaku motor penggeraknya di SD 013 Kota Balikpapan, yang sudah dari awal berprogres, dan saya yakin terkait dengan komunitas belajarnya ya Ibu ya, dan saya lihat juga komunitas belajarnya lumayan aktif gitu ya. Tapi Kemudian sayang nggak dapat juara kemarin. nggak apa-apa Bu. Siapa tahu nanti berikutnya dapat lagi. Dapat ya Bu, kan kita ikut lomba kan bukan semata-mata Betul, untuk betul. mencari juara kan Bu ya, cari Ya, pengalaman. benar-benar. Oke. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang cukup mendung Cerah. dan di sini hujan ya Bapak Ibu, Ya, di dia Samarinda juga. hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita di hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberi manfaat yang banyak bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu, eh, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa buat Bu Ida dan teman-teman di sini yang sudah dari awal sudah ibaratnya curi start dulu ya. Curi start terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Saya yakin ini dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Dan ini mungkin yang secara efektif bisa kita lakukan gitu kan. Kalau kita tatap muka kan agak susah ya Bu ya. Ya, Nah, benar. adalah satu-satunya kita lakukan dengan cara webinar ini. Nah, terkait dengan numerasi tadi, memang betul yang disampaikan oleh Bu Ida bahwa tidak bisa dipungkiri hasil dari rapat pendidikan kita terkait dengan numerasi memang bisa dibilang cukup lumayan rendah ya. Dan ini sebenarnya tidak semata-mata karena memang siswa kita atau gurunya yang memang kurang berkualitas, tapi memang ini sebenarnya bukan hal yang baru, cuman mungkin kita perlu pendalaman-pendalaman lagi sehingga siswa-siswa kita ataupun dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar memberikan apa ya materi-materi saja terkait dengan teori, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita pahami bahwa pembelajaran ini kan nantinya mempersiapkan anak didik kita untuk hidup di tengah-tengah masyarakat kita, gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat bagaimana kita bisa menstimulasi anak-anak kita bernalar kritisnya seperti apa, kemudian bagaimana si siswa kita memecahkan masalahnya itu seperti apa. Nah, itu paling tidak kita bekali dari awal. Nah, untuk bisa membekali kepada anak didik kita tentu saja kita sebagai pendidik kan harus dibekali dulu ya Bu ya, dikuatkan dulu gitu ya. Terkait dengan numerasi ini, dan saya juga memberikan apresiasi ke Pak Brilian, ini kayaknya pakarnya numerasi ya Bu Ida ya. Dan saya apa rasa Pak Baihaki tidak salah memilih narasumber yang sangat luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kita diskusikan hari ini memberikan manfaat, dan tentu saja kami berharap ini dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga tadi dapat request Bu, saya diminta untuk memberikan ya sedikit terkait dengan pengelolaan kinerja. Nanti terkait dengan numerasi akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Brilian yang memang sudah pakarnya ya Bu ya. Nah, saya akan memberikan gambaran sedikit terkait dengan pengelolaan kinerja yang saya yakin Bapak Ibu tentu saja sudah selama ini sudah mendapatkan informasi itu baik melalui webinar-webinar ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Tapi apa salahnya saya akan mengingatkan kembali terkait dengan pengelolaan kinerja yang memang sampai saat ini, detik ini memang masih banyak terdapat
kendala, terutama untuk tahun yang 2024. Tapi mudah-mudahan 25. ya, Kinerja. mudah-mudahan sampai akhir Januari masalah-masalah yang memang sisa di 2024 bisa teratasi. Nah, izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya terkait dengan pengelolaan kinerja terutama untuk tahun 2025. Apakah masih sama gitu ya? Apakah masih sama seperti di tahun 2024 atau memang ada penyederhanaan di sana. Yang jelas Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini tidak memberatkan Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mengerjakan. guru ataupun kepala sekolah ataupun disibukkan oleh pengelolaan kinerja di PMM ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga istilahnya sekarang bukan ini ya Bapak Ibu ya seperti yang dulu pengelolaan kinerja di PMM itu bukan, tetapi memang istilahnya sedikit apa ya diubah lah ya. Nah, kalau untuk guru pengelolaan kinerja guru PKG gitu ya. Kemudian untuk kepala sekolah, pengelolaan kinerja kepala sekolah PKKS gitu ya. Dan untuk pengawas sekolah PKPS gitu ya. Jadi sedikit berubah dari istilahnya. Tapi di dalamnya saya yakin banyak sekali penyederhanaan-penyederhanaan yang dilakukan sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan ataupun melakukan pengelolaan kinerja ini tanpa terbebani oleh hal-hal yang memang memberatkan sehingga itu akan berpengaruh terhadap kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit ini ya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja ini untuk tahun 2025 sama-sama kita pahami bahwa dari Kementerian Pendidikan ya juga tidak istilahnya tidak akan memberatkan Bapak Ibu semua ya, tidak rumit. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Kemdikbud, tidak rumit bukan Kemdikbud ya sekarang ya, sudah diganti istilahnya. Itu tidak rumit ya, sangat simpel dan tidak rumit. Nah, tidak ribet gitu ya. Dan mudah-mudahan memang seperti itu. Nah, hal-hal yang memang disempurnakan. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah pahami semua dan ini sama-sama kita sudah lakukan di tahun 2024 kemarin. Nah, sebenarnya apa sih penyempurnaan di tahun 2025 dan saya yakin Bapak Ibu sudah sama-sama memahami itu. Nah, ada 3 perubahan yang memang akan dilakukan di tahun 2025 ini ya terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, yang pertama adalah tidak berbasis poin lagi seperti di tahun sebelumnya. Kalau kemarin di tahun kemarin kan minimal Bapak Ibu mengumpulkan 32 poin gitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, di tahun ini itu sudah tidak ada lagi ya. Seberapapun terkait dengan pengembangan kompetensi ini diharapkan memang nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi terkait dengan hasil refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan poin. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu kita sama-sama lihat, ini kayaknya sama dengan tahun kemarin gitu ya, guru dan kepala sekolah memilih indikator kompetensi yang memang akan betul-betul Bapak Ibu tingkatkan berdasarkan hasil refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan saya berharap Bapak Ibu juga mengisi refleksi kompetensi yang ada di PMM ya Bapak Ibu. Nah, di sana akan kelihatan, kita akan mendapatkan hasil nanti kira-kira kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan, kompetensi apa yang masih kurang di kita. Nah, itulah yang akan kita
tingkatkan ya, entah itu melalui webinar ataupun pelatihan ataupun apa, yang jelas itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, tidak ada poin pengembangan kompetensi dan tidak ada lagi unggah-unggah sertifikat seperti tahun kemarin, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua juga perubahannya adalah tidak perlu mengunggah dokumen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak istilahnya disibukkan dengan pengumpulan sertifikat gitu ya, sertifikat untuk memenuhi poin. Nah, sekarang tidak ada lagi gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang memang perlu ditingkatkan dari Bapak Ibu, itulah yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, kalau kemarin 2 kali dalam setahun. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu hanya apa ya? Nah ini periodenya hanya 1 kali setahun. Jadi ini betul-betul mudah-mudahan tidak memberatkan Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Namanya juga sedikit berubah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, tidak berbasis poin ini tadi sekelumit sudah saya sampaikan, dan ini juga nantinya tentu saja Bapak Ibu mengacunya terkait dengan ini ya Perdirjen GTK nomor 2626, dan saya yakin Bapak Ibu sudah sama-sama baca gitu ya terkait dengan ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sama sebenarnya ya Bapak Ibu, seperti dengan tahun-tahun yang kemarin, mungkin tapi yang sekarang ini Bapak Ibu, yang sebelumnya pengawas sekolah itu tidak ada, mereka tidak menyusun RHK, tapi untuk tahun ini Bapak Ibu pengawas juga diminta untuk menyusun RHK sampai ke nanti pelaksanaannya seperti apa, seperti dan di akhir nanti akan ada penilaian terhadap pengawas sekolah sama yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah gitu ya. Itu perbedaan yang menonjol. Kemudian hal yang lain yang apa yang berubah, bukan berubah ya, tambahan kalau menurut saya itu sekarang ini kepala dinas juga diminta untuk menyusun RHK gitu ya. RHK untuk kepala dinas. Nah, itu yang tahun kemarin belum dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau indikatornya juga sama yang dipilih ya, hanya memilih satu indikator, acuannya Perdirjen 2626 itu sama, dan ini juga indikator kompetensinya juga sama sebenarnya gitu ya, tidak ada yang berubah. Nah, ini untuk kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu guru ya sama seperti yang kemarin, tapi 3 hal yang saya sampaikan tadi itulah perubahannya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya terkait dengan bentar Bapak Ibu ya. Terkait dengan dokumen-dokumen akuntabilitas yang memang kemarin diupload ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumen KOSP. Nah, dokumen ini sama ini Bapak Ibu disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan sebagai dasar pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kemudian rangkuman kehadiran Bapak Ibu. Kalau kemarin mungkin daftar hadir gitu ya. Nah, di sini yang disertakan gitu ya adalah rekapitulasi kehadiran Bapak Ibu per bulan gitu ya. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian SK-nya tugas tambahan adalah, nah ini ya Bapak Ibu ya, masih sama sebenarnya seperti yang kemarin. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini, nah nanti untuk kepala sekolah, karena kepala sekolahnya Bu Ida sendiri di sini ya, nanti bisa diperjelas lagi ya Bu Ida ya, nanti akan saya kasih filenya. Kemudian yang selanjutnya, nah yang selanjutnya, aduh,
Oh, nggak mau ya? Nah, ini periode terkait dengan periode tadi sekali. Nanti di akhir ya, penilaiannya itu di akhir, yaitu di bulan Desember nanti gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau ininya tetap sama ya Bapak Ibu ya, tahapannya tetap sama seperti yang kemarin gitu ya. Dimulai dari diskusi persiapan. Ini sudah dilakukan nanti di bulan depan gitu ya. Nah, untuk saat ini memang Bapak Ibu, nah sebelum ke sini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah terkait dengan pemadanan data. Nah, pemadanan data ini ternyata masih banyak dari teman-teman kita, Bapak Ibu guru, ternyata data-datanya itu masih belum sinkron antara data-data di PMM dengan data-data di EKIN. Sehingga ada beberapa, bukan beberapa ya, banyak guru-guru kita yang memang tidak bisa sinkron PMM ataupun EKIN-nya. Dan kami berharap Bapak Ibu juga melihat kembali gitu ya. Tapi saya yakin di antara Bapak Ibu ini tidak ada yang terkendala terkait dengan sinkron sinkron PMM-nya tidak ada ataupun sinkron EKIN-nya tidak ada kendala ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, pemutakhiran data ini di apa ya, dikasih waktu sampai dengan pertengahan bulan ini gitu ya. Kemudian karena di pemadanan data ini tidak hanya Dinas Pendidikan saja yang terlibat, tapi di sini juga melibatkan BKPSDM ya. Kemudian kita juga sebenarnya gitu ya, sebenarnya melibatkan juga Dukcapil. Kalau Dukcapil ini terkait dengan NIK ya, terkait dengan nomor induk kependudukan. Tapi saya kira kita juga tidak ini ya, karena di KK kita kan terkait dengan NIK ini sudah tercantum di sana. Sehingga kita cukup apa ya, memadankan data antara Dinas Pendidikan kita ya terkait dengan PMM, Dapodik dengan admin BKPSDM gitu. Kemudian ini sama, langkahnya sama seperti yang kemarin Bapak Ibu. Saya harap dan saya mudah-mudahan di apa ya, Bapak Ibu sudah menyusun di tahap ini ya, tahap awal ini ya, di tahap perencanaan ini gitu ya. Dan ini juga sama, kita hanya memilih satu indikator saja berdasarkan rapot pendidikan kita. Seperti apa, mana yang akan dikuatkan. Nah, kebetulan di sekolah SD 013 ini yang memang masih perlu ditingkatkan terkait dengan rapot pendidikan. Gitu ya. Kemudian juga, nah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih aspek perilaku, ini kami harapkan tidak hanya sekedar wah ini enaknya saya pilih ini gitu ya. Tapi yang betul-betul memang menunjang kinerja Bapak Ibu gitu ya. Nanti akan masing-masing perilaku kinerja akan Bapak Ibu bisa lihat mana sih dari saya yang memang perlu ditingkatkan terkait dengan perilaku kinerja saya gitu ya. Dan di sini juga Bapak Ibu diminta untuk memilih satu indikatornya gitu. Sama sebenarnya. Dan Bapak Ibu apakah sudah tahap ini sudah dilakukan gitu? Sudah ya Bu Ida ya? Sudah nyusun Insya Allah RHK sudah, ya Bu. Bu? Oh Insya sudah Allah nggak ada sudah masalah ya? Allah Sudah sudah, nggak ada Bu. masalah ya? Ya. aman-aman Insya Allah. Kalau ada masalah kan Aman. tinggal call Ibu Sunarti gitu ya. Karena sampai detik ini saya masih dapat ini ya, apa ya istilahnya keluhan terkait dengan pemadanan data ini Pak. Masih banyak data-data yang memang belum apa ya, belum sinkron. Sehingga ya itu tadi perlu disinkronkan dan memang lini masanya memang dibatasi gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penilaian, pelaksanaan. Nah,
terkait dengan pelaksanaan ini tentu saja kok ini agak ini ya, mudah-mudahan. Ntar ya Bapak Ibu ya. Mana tadi ya? Ntar ya. Agak error-error di sini. Nah, mana tadi ya? Oke. Nah ini sama prosesnya sebenarnya sama seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan tidak ada berubah gitu secara proses ya. Kemudian yang terakhir penilaian, nah itu dilakukan di bulan Desember gitu ya, di bulan Desember. Jadi bulan Juni, kalau kemarin di bulan Juni periode pertama, kemudian periode kedua di bulan Desember. Nah saat ini untuk tahun 2025 nanti penilaian di bulan Desember gitu. Jadi nanti di akhir Bapak Ibu akan mendapatkan predikat kinerja yang memang sudah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang memang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Nah mungkin itu Pak Baihaqi atau Bu siapa tadi ininya Bu Sri. Bu Sri ya. Saya ini Ya. nggak penghafal nama sih Bu ya, maaf kalau lupa. Terkait dengan pengelolaan kinerja ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Balai Guru Penggerak gitu ya, yang memang memiliki tanggung jawab untuk mendampingi Bapak Ibu guru semua gitu terkait dengan pengelolaan kinerja ini. Mungkin itu nanti yang lain bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Sri. Oke. Terima kasih Ibu Sunarti atas sambutannya. Sangat bermanfaat sekali mengenai penilaian kinerja pegawai ya Bu ya. Apalagi kalau tahun 2024 para guru disibukkan untuk pengisian PMM karena berdasarkan poin yang untuk 2025 sekarang tidak berdasarkan poin. Itu sangat memudahkan bagi Bapak Ibu guru dalam mengisi PMM ataupun penilaian kinerja pegawai. Iya betul. Dan mudah-mudahan ini tidak jadi alasan ya, Bu ya. Iya, Tidak ada alasan lagi. meskipun ya. Ya betul. Ya, meskipun 1 tahun mengupload, semoga tidak terlena ya Bu ya. Ya betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Langsung ke acara inti saja. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sering mengikuti acara webinar, tidak asing lagi untuk melihat Bapak Brilian Surya Wicaksono MPD. Sedikit biodata mengenai Bapak Brilian, yaitu beliau merupakan guru matematika sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga tutor ahli dalam bidang matematika. Saat ini beliau bertugas di SMP Negeri 3 Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Brilian Surya Wicaksono MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Sri Budi Utami selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Faridah, SPDMM, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Yang kami hormati Ibu Sunarti MPD dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur. Yang kami hormati
Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 013 Balikpapan Kota, khususnya pada Pak Baihaqi yang sudah mengundang saya secara pribadi. Terima kasih Pak Baihaqi. Iya. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, izin mungkin pada kegiatan di siang hari ini kita mungkin akan banyak sharing saja Bapak Ibu ya di kegiatan webinar komunitas belajar SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Mungkin saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan pembahasan kita pada siang hari ini, kita insya Allah akan belajar sambil bernumerasi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu. Nama saya adalah Brilian Surya Wicaksono. Saya ini kelahiran dari Lumajang sebenarnya pada tahun 1986. Jadi saya termasuk generasi milenial. Kalau Bapak Ibu mungkin sebagian sudah ada generasi Z yang menjadi Bapak Ibu guru mungkin di sini. Dan juga sebagian ada generasi milenial sama dengan saya. Saya bersekolah di SD Negeri 010 Muara Jawa, berada di Kutai Kartanegara. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak kenal Muara Jawa, itu mungkin kalau Handil kenal. Karena ada terminal taksi di situ, terminal Balikpapan Handil. Nah, di situ kalau mungkin Muara Jawa masih asing. Biasanya sih kadang orang kenal kalau dengan Handil. Muara Jawa ini Bapak Ibu terletak di antara Balikpapan dan Samarinda, pertengahan. Jadi dia kalau Bapak Ibu dari Balikpapan ke Samarinda melewati jalur pesisir pasti melewati Muara Jawa atau Handil. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 1 Muara Jawa dan SMA saya di SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Balikpapan. Ini di kilometer 10. Jadi ya ada bau-bau pondok lah di sebelah saya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu S1 Pendidikan Matematika sampai di tahun 2009. Setelah itu kemudian setelah lulus di tahun 2010, Alhamdulillah saya mengajar di SMP Negeri 6 Marangkayu, karena waktu itu lulus PNS pada tahun 2010. Dan kemudian pada tahun 2013 akhir, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Negeri Surabaya. Sehingga kemudian saya kembali lagi di tahun 2016 untuk melanjutkan pengabdian saya di SMP Negeri 3 Muara Jawa. Jadi sudah berpindah dari SMP Negeri 6 Marangkayu ke SMP Negeri 3 Muara Jawa. Sekilas itu Bapak Ibu mungkin background saya, baik dari pendidikan maupun pekerjaan. Jadi saya saat ini memang masih berada di SMP Negeri 3 Muara Jawa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi kita. Jadi di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa itu numerasi? Saya yakin Bapak Ibu sebagian besar juga sudah tahu apa itu numerasi. Kemudian apa sih bedanya numerasi dengan matematika? Terus kemudian
kenapa penting, dan kemudian bagaimana sih kita mengintegrasikan numerasi dalam pembelajaran. Dan karena ini tingkatan SD, Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita bernumerasi dan bermain. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oh ya, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin menyampaikan, karena background saya mungkin di SMP, sekolah menengah pertama, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya kepada saya. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu lebih sesuai untuk pengaplikasiannya di sekolah dasar, itu nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Mohon maaf, Bu Moderator, Ya, waktunya kira-kira berapa menit untuk pemaparan materi? berapa? Mungkin sekitar Sampai maghrib kira-kira, Bu? 15 sampai 20. Sampai jelek, sampai jelek. Ya, tentang tip aja, Pak Brilian. Nah, Oh gitu. Ya, di sini hujan Iya. deras, ya, Pak ya, Brilian, Iya. jadi mohon maaf agak-agak Pak, itu. saya di sini lagi hujan deras banget, jadi agak suaranya agak tidak terlalu terdengar. Oh gitu. Ya, Oke, oke. Mudah-mudahan tidak terlalu ini, Bu ya. Tidak terlalu hilang suara saya. iya, iya. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Moderator, Pak Bayhaki. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di akhir kegiatan kita ini, nanti kita akan coba Bapak Ibu ya, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mungkin terinspirasi lah, atau mungkin Bapak Ibu mempunyai ide. Jadi nanti kita akan coba apa sih ide-ide Bapak Ibu dari setelah ada penyampaian dari saya, seperti itu. Baik, numerasi itu apa sih Bapak Ibu? Ini ada beberapa definisi numerasi. Yang pertama dari Pusmendik, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, problem solving, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari Kemendikbud tahun 2017, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Oke, kata kuncinya Bapak Ibu, numerasi itu pasti melibatkan namanya matematika. Entah itu kemampuan matematika, baik itu konsep, prosedur, ataupun fakta, ataupun alat matematika. Perbedaan yang mendasar antara numerasi dan matematika adalah adanya konteks. Itu perbedaan yang mendasar. Jadi ketika Bapak Ibu membedakan sebenarnya mana sih numerasi, kemudian mana matematika, sederhana Bapak Ibu. Ada konteks nggak dia di situ? Konteks dalam arti ketika konsep matematika, prosedur, atau fakta matematika kita gunakan untuk problem solving misalkan, atau mengambil keputusan, maka itu sudah termasuk konteks. Itulah yang kemudian kita sebut dengan numerasi. Karena sebenarnya sifat matematika itu sendiri adalah abstrak Bapak Ibu. Dan kemudian ketika abstrak tersebut kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, baik itu problem solving seperti tadi saya sampaikan, atau pengambilan keputusan, maka itu sudah termasuk dalam numerasi. Jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana membedakan antara numerasi dengan matematika adalah ada konteksnya enggak di situ. Ya, atau bisa kita katakanlah secara simpel, dia diterapkan enggak dalam kehidupan nyatanya. Seperti itu. Karena matematika abstrak, aslinya adalah abstrak. Jadi itu Bapak Ibu yang menjadi pembeda utama antara numerasi dan matematika. Nah, untuk numerasi abad 21, karena kita masih di kurikulum Merdeka, gambarannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya, numerasi yang diharapkan itu ada alatnya, baik itu representasional, fisik maupun digital. Jadi alat matematika ini cukup banyak Bapak Ibu, kalkulator pun bisa kita gunakan. Jadi bukan menjadi barang yang haram sebenarnya kalkulator, tetapi sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana memfungsikan kalkulator tersebut untuk memperkenalkan konsep matematika itu bisa seperti itu. Dan tidak hanya terbatas kalkulator, kita bisa menggunakan komputer, laptop, dan sebagainya. Kemudian ada disposisi atau karakter. Apa sih yang diharapkan dari numerasi? Dan bisa saja misalkan kemandirian, nalar kritisnya. Bagaimana misalkan seorang siswa, peserta didik, itu dia bisa bernalar ketika menghadapi problem.
kemampuan matematikanya bisa dimunculkan di dalam hal tersebut, problem tersebut. Ketika peserta didik ataupun guru menghadapi suatu masalah dan dia bisa melihat bahwa oh ternyata permasalahan ini, problem ini bisa diselesaikan dengan kemampuan matematika atau numerasinya, maka disinilah yang diharapkan numerasi itu bisa membentuk karakter siswa, yaitu bisa bernalar kritis, bisa kreatif dia dalam memecahkan problem solvingnya, bisa mandiri dia dan lain sebagainya. Nah, dan konteksnya seperti yang tadi saya katakan, ini banyak sekali konteks numerasi. Bisa personal, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, bisa saintifik, dan bisa sosial budaya. Dan yang terpenting adalah bagaimana pengetahuan matematika itu kita ambil untuk problem solving tersebut, untuk mengambil keputusan. Inilah Bapak Ibu gambaran besar bagaimana numerasi yang kita harapkan khususnya di kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, keterampilan abad 21 yang akan kita harapkan kepada anak-anak kita. Ada berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Dan numerasi di sini, tentu saja kita mengharapkan dengan numerasi, anak-anak kita itu bisa berpikir kritis, komunikatif, dalam menyelesaikan persoalan, dia bisa menyampaikan kepada teman-temannya, kepada orang lain, bagaimana dia menyelesaikan problem tersebut, dia bisa berkreasi, berkreatif, bagaimana problem tersebut, permasalahan tersebut, dia melihat dari sudut pandang yang lain, dia memikirkan apa yang mungkin tidak dipikirkan oleh teman-temannya, itu udah ada kreatif juga, dan kemudian bagaimana mereka saling berkolaborasi, saling mengisi satu sama lain untuk problem solving tersebut. Baik, Bapak Ibu, bolehkah saya mengajak Bapak Ibu bermain-main sejenak untuk Boleh. kita, boleh ya Bu ya, Boleh kita banget. main-main sejenak. Bapak Ibu, kita main matematika sebentar ya Bapak Ibu. Kita coret-coret sebentar. Gampang kok Bu, matematikanya cuma tambah kurang kali dan bagi saja. Sederhana sekali. Gampang sekali. Izin Bapak Ibu ya, saya bacakan. Silakan. Terdapat sebuah kalkulator yang hanya mempunyai 2 tombol. Oke, Bapak Ibu bayangkan ada kalkulator, tapi tombolnya cuma ada 2. 2. Ya, yaitu tombolnya adalah +1 dan kali 2. +1 dan kali 2. Dan ada layarnya tentunya. Gambarannya seperti monitor yang Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada angka 1 di layarnya, dan ada tombol di bawahnya, +1 dan kali 2. Oke ya Bapak Ibu ya, dapat gambarannya. Kalkulator, ada layar, layarnya itu angka 1, kemudian tombolnya +1 dan kali 2. Oke, lanjut. Sekarang, jika angka yang muncul pada layar adalah angka 1, berapakah jumlah minimal banyaknya menekan tombol untuk memunculkan angka 200 di layar? 200 di layar. Ya, jadi ada angka 1, tapi kita ingin angka 1 itu menjadi 200. Berapa kalikah, berapa banyakkah saya harus menekan tombol untuk munculnya angka 200 tersebut? Berapa banyak tombolnya yang ditekan? Ini tombolnya harus itu Kak. Yang tambah 1 dan kali 2 harus setara Pak. Betul, Bapak. Jadi tombolnya hanya itu saja, +1 dan kali 2. Contoh nih ya, misalkan, 1, +1, 2, +1, 3, +1, 4, +5, +1, 5, +1, 6. Oh, berarti kok kali. Oh, boleh. Ya, Boleh berpendapat itu. Tapi misalkan oke. Bapak Ibu, kayaknya ada yang lebih cepat nih. Kayaknya nggak +1 terus. Boleh nggak kali 2? Boleh. Kombinasi +1 kali 2, habis itu boleh. Oke. Kira-kira Oke. dapat gambaran cara bermainnya Bapak Ibu? Dapat Pak, dapat. Oke. Kalau begitu, saya akan berikan waktu kurang lebih Iya. 10 menit ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu berpikir. Kira-kira berapa banyak minimal untuk saya mendapatkan angka 200.
Saya lihatkan lagi Bapak Ibu. Ini. Atau masuk. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa bacakan. Ya, boleh Bapak Ibu semuanya mencoba ya. Iya, Semuanya akan mencoba. dicoba. Betul. Semuanya ikut bermain ya Bapak Ibu ya, berpartisipasi. Kita akan coba. Nanti jawaban mana sih yang paling sedikit itu boleh disampaikan. Udah kalian sudah? Ada yang sudah kan Bapak Ibu? Mungkin kita nggak sampai 10 menit ya, biar nggak terlalu Pak. lama mungkin. Iya, mungkin Eh, bisa disudahi aja. kita Siapa tahu ada Bapak Ibu yang sudah selesai. kita sampai 5 menit. Kalau begitu Ya. sampai di 5.00 kita akan sudahi. Oke, baik. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? eh, Adakah yang mau menyampaikan jawabannya? Boleh. Berapa kira-kira yang paling sedikit menekan tombol? Bu Sri tadi mencoba. Ah, mungkin Pak Bayhaki bisa Oh, menjawab. Pak Bayhaki. Boleh, Pak Bayhaki. Boleh. Oke, Serba bisa. saya coba 1, ya kan, angka 1, terus ditambah plus 1 itu, plus 1-nya ditekan 19 kali. Sebanyak berapa kali, Pak?
19 kali. 19 kali, oke. Ya, jadi 20 kan, Pak? Mm-mm. Ya, 20 Pak. Nah, terus kemudian yang kali 2 itu Mm-mm. ditekan 10 kali. 10 kali. Berarti 20 kali 2 kali 2. 40. 40 kali 2, 80. 80 kali 2, 160. 160 kali 2, 320. Kelebihan nanti, Pak. Oh, kelebihan ya? Ya berarti Iya. tinggal kurangi. Oh, 8 ya, Oke. 8 ya. Sampai Ya, 8. 160. Ya, maklum Nah. saking semangatnya ini, Pak. Boleh, makasih Pak Ya. Baihaqi. Boleh. Boleh Bapak Ibu yang lain ada jawabannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kita saling berbagi. Ada Bapak Ibu. Ayo Mungkin Buki. saya. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Siapa lagi ya? Ada Ibu Rati. Ada Ibu Gracella. Ada Ibu Hasma. Ada Ibu Bu Jana Mujiati. dapat kah berapa Bu Jana? Ini pakar matematika semua ini. Wih, luar biasa. Ya, bisa mungkin Bu Jana. Ya. Bapak Ibu, kalau saya juga bercerita, ketika saya pertama kali ketemu soal ini, saya kan juga guru matematika, Bapak Ibu, background saya matematika. Saya bilang, soal ini unik. Uniknya, karena sebenarnya yang digunakan hanya gampang saja, penjumlahan dan tambah kurang kali bagi saja. Tapi kenapa kemudian soal ini memeras otak saya seperti itu? Jadi Iya, ketika iya saya benar. pertama kali itu pun juga kayaknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu, soal ini adalah soal yang menantang. Terlihat sederhana, sederhana sebenarnya. Basicnya sederhana. Dasarnya hanya Tapi tambah kurang menantang. kali bagi. Tapi menantang, betul Bu Kepala Hmm. Sekolah. Menantang. Bagaimana kemudian kita memecahkan? Nah, disinilah Bapak Ibu kemudian kita secara tidak langsung diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan permasalahan ini. Tadi Bapak Baihaqi bilang sampai 19 kali dipencet. Boleh. Sampai ada kemudian, ada yang misalkan ada yang 20 kali pencet juga boleh seperti itu. Tetapi kemudian bagaimana kita memecahkan yang paling sedikit? Jadi Bapak Ibu, jawabannya yang paling sedikit itu adalah 9 kali. Jadi 9 kali pencet. Benar dong saya. Tadi bilang 10. 9 kali. Oke, Belum ikuti benar. kata-kata saya Bapak Ibu ya. Pertama kan munculnya angka 1 Bapak Ibu ya. Oke, Ya, kita pencet kali 2. Berarti di layar muncul berapa? Muncul 2. Iya, Oke. 2. 2. Kemudian 2 itu kita tekan plus 1. 3. Berarti muncul Ya. 3. Oke, Ya. sudah 2 kali pencet ya. Kemudian kita pencet lagi kali 2. Yang ketiga. Berarti 6. 6. Kali 2 lagi. 12. 12. Kali 2 lagi. 24. 24. Plus 1. 25. 25. Kali 2. 50. Kali 2. 100. Kali 2. 200. Oh ya. 9 kali ya? 9 kali. Ya, 9 ya kali. benar. Jadi itu jumlah paling sedikit kita bisa mencapai angka 100 dari kalkulator unik ini. Iya. Saya juga heran Bu, siapa sih yang bikin kalkulator kurang kerjaan begini ya? Beli di mana itu, Pak? Iya, kalkulator kok kurang kerjaan kok cuma 2 angka itu. Heran juga saya. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, merasa tertantang Bapak Ibu? ya. Ya, Ya, benar. alhamdulillah merasa Keren, keren, tertantang keren, ya. keren. Iya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke pembelajaran. Jadi tadi kita sudah main senang-senang. Ya, apanya yang senang Pak? Ya, ini memikir otak ini diperas otaknya. Ya, jadi kita bersenang-senang untuk ya bermatematika, bernumerasi seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk kepada konteksnya. Bagaimana sih kita
kita menggunakan matematika, kemampuan matematika pada pembelajaran sehari-hari. Kan seperti itu tujuannya. Tujuannya kan bagaimana kita nanti ketika masuk di dalam kelas, kita misalkan jamnya IPS, jamnya Bahasa Indonesia, jamnya PJOK, terus matematikanya di mana? Kan numerasi, matematikanya bagaimana? Nah ini mudah-mudahan setelah ini nanti akan bisa menjawab Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan bicara, di sini ada aktivitas 1. Namanya adalah koin numerasi. Ini ada pada fase B. Fase B itu kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 3, 4 kah? Kelas 3 dan 4. Betul ya, oke, betul, Ya. kelas 3 dan 4, oke. Di sini di fase B, saya perhatikan, karena saya ngambil dari PMM, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPAS. Ada 2 hal tentang penulisan nilai uang. Yang mana TP-nya, saya tuliskan di situ, pada fase B pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, di situ TP-nya adalah menulis nilai uang dalam angka dan huruf menggunakan tanda baca dengan tepat sesuai ketentuan Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pada mata pelajaran IPAS, membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengenal nilai mata uang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini Bapak Ibu, saya mengambil sebuah inspirasi juga, yaitu ada namanya koin numerasi THR. Di sini karena mungkin kita sudah mendekati, sudah tidak lama lagi kita bulan puasa Bapak Ibu ya, dan nanti mungkin ada namanya anak-anak kadang kan dapat THR seperti itu. Mungkin ini bisa Bapak Ibu aplikasikan, mungkin ya yang bisa tahu dan tahu pastinya Bapak Ibu nanti seperti itu. Ini mungkin sekedar menginspirasi saja. Jadi di situ ada sebuah lembaran kertas yang kita bentuk sedemikian rupa, ada koin numerasi THR-nya. Di situ kita diminta menuliskan berapa banyak THR yang kamu dapatkan tahun ini. Kemudian yang berikutnya, di situ ada gambar mata uang. Dan kita diminta melingkari jumlah uang THR yang kamu dapatkan. Nah, anak-anak sudah belajar nih. Wah, dapat berapa ya? Di bagian sebelah kiri. Dan di bagian sebelah kanan ada kalimat, adakah kebutuhan atau keinginan mendesak yang kamu butuhkan? IPS-nya main nih. IPS-nya sudah main. Berbicara tentang kebutuhan. Kalau kita bicara keinginan, banyak keinginan kita ya. Kalau keinginan, ingin beli motor baru, ingin beli mobil baru, ingin beli motor beli rumah baru. Kalau Pak Bayhaki nambahi istri baru, Pak, misalkan, kan seperti itu. Seperti itu, wah. Bercanda Pak ya, Ibu ya, mohon maaf bercanda. Seperti itu. Kalau keinginan seperti itu, tapi butuh yang mana yang kita butuhkan? Di sini anak-anak diajak. Kamu punya uang sekian. Kebutuhanmu mana yang paling mendesak? Kalau kamu berbicara keinginan, kamu mau mainan, kamu pengen jalan-jalan, oke. Tapi kebutuhan yang paling mendesak di mana? Di sini IPS-nya main. Barang yang ingin dibeli apa? Maka kemudian anak diajak, oh ya, saya butuh ini ya, saya butuh ini ya. Oh iya, ternyata baju saya sudah nggak muat. Berarti saya harus beli baju baru, baju sekolah misalkan seperti itu. Oke, harganya berapa? Kemudian misalkan, oh ya, buku saya sudah habis, pensil saya sudah habis, bolpen saya hilang misalkan, maka saya harus beli yang baru. Maka anak-anak diajak untuk mengenali kebutuhannya. IPS-nya main berarti Bapak Ibu ya. IPS-nya main, bahasa Indonesianya. Anak-anak belajar nanti menuliskan, berapa sih? Oh, sekian ratus ribu. Bagaimana sih menuliskannya? Oh, pakai RP enggak? RP-nya bagaimana? Titik komanya bagaimana? Disinilah kemudian Bapak Ibu numerasinya muncul. Main numerasinya. Mapanya apa? Bahasa Indonesia masuk. IPS masuk. IPAS-nya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Boleh ya? Ya, ya. Ya. Kita coba yang lain. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di sini. Nanti kita akan bisa lebih lanjut lagi. Ini aktivitas yang pertama. Aktivitas yang kedua. Gula dan garamku. Saya yakin ini Bapak Ibu pasti
ya sudah ini ya, sudah mengenal isu, apalagi sekarang kita isu anak-anak dengan jumlah makanan yang apa ya, yang mungkin kita nggak tahu Junk food, berapa Pak, junk jumlah food. gurunya. Iya, junk food betul. Kan sekarang kan isu kesehatan sangat apa ya, sangat tinggi lah ya, terutama di daerah perkotaan, di tempat Bapak Ibu, anak-anak itu kan makan sangat mudah sekali kan, mudah sekali mendapatkannya. Tetapi kemudian bagaimana kita memperhatikan kesehatannya. Oke, ini ada di fase C, PJOK, mata pelajaran PJOK. Tentang apa? Tentang kesehatan. TP-nya, tujuan pembelajarannya, memahami pengembangan pola perilaku hidup sehat. Ya Bapak Ibu ya, berupa bahaya merokok, minuman keras, narkotika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya Bapak Ibu. Oke, jadi kata hidup sehat ini akan menjadi highlight-nya yang akan kita garis bawahi, kata hidup sehat. Bapak Ibu, hidup sehat selain menghindari yang namanya narkotika dan psikotropika itu sudah jelas. Tapi tidak berhenti sampai di situ kan, karena pada kenyataannya kadar gula dan garam yang berlebihan di dalam tubuh manusia itu akan menjadikan problem sendiri bagi kesehatan. Oleh karena itu, kalau saya membayangkan Bapak Ibu ya, karena saya coba membayangkan sebagai guru PJOK. Saya membayangkan ketika guru PJOK mengajarkan TP ini, guru PJOK tersebut mengajak anak-anaknya untuk menyadari kesehatan dalam dirinya. Dan guru PJOK mengajak, "Nak, kamu kemarin jajan apa aja? Berapa banyak kamu jajan dalam sehari? Atau mungkin berapa banyak kamu jajan dalam sepekan, seminggu? Kamu memperhatikan nggak gula dan garamnya? Kamu tahu nggak kalau gula berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita? Resikonya ini loh. Nanti kalau kamu banyak makan garam, tensinya naik, nanti gampang marah. Nanti kayak Pak Bayaki gampang marah karena banyak makan garam." Seperti itu. Contohnya seperti itu Pak Bayaki. Mohon maaf, ini jadi contoh Pak Bayaki ya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, artinya kita memahami, oh ternyata bukan hanya sekedar zat adiktif yang harus kita hindari, tapi ada beberapa hal, zat-zat juga yang harus kita berwaspada. Bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi kita lebih bijak. Anak-anak kita ajarkan lebih bijak. Bayangkan Bapak Ibu, ketika anak-anak usia sekolah dasar, kita ajak mereka untuk menyadari kesehatannya, kita ajak mereka menyadari, oh iya ya ternyata saya makan ini, gulanya sekian loh, oh garamnya sekian loh, maka anak-anak akan muncul kesadaran hidup sehat sejak dini. Kan itu harapan kita Bapak Ibu ya ke mereka, bahwa mereka ke depannya menjadi manusia-manusia dewasa yang sehat. Karena pintar saja kalau kemudian sakit-sakitan, ya kasihan juga seperti itu. Maka di sini saya membayangkan anak-anak itu mempunyai proyek kecil, proyek dalam belajarnya. Mereka dalam sepekan itu membuat daftar atau mungkin sehari. Ya nanti mungkin Bapak Ibu yang lebih punya ide lebih cocoknya seperti apa. Jadi mereka misalkan saya jajan ini Gary, misalkan saya minum teh kotak sekian. Dan anak diajak, lihat kandungan gizinya, lihat kandungan gula garamnya. Berapa sih kandungan gula garamnya? Di sini kita mengajak anak memunculkan kesadaran hidup sehat dan kesadaran dalam menyadari apa yang masuk ke dalam perutnya. Jadi bukan hanya sekedar makan minum, tapi kita ngajak nih, guru PJOK ngajak nih. Oh iya ya, ternyata selama ini saya makan, oh kandungannya ini ya. Oh baru tahu saya. Padahal sudah bertahun-tahun makan dan minum itu, tapi baru menyadari. Nah, seperti itu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa salah satu inspirasi Bapak Ibu ya, bahwa nanti, oh ya bisa nih, kayaknya bisa kita pakai atau bisa kita tiru. Bolehlah seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kedua, ya mungkin kalau dari saya mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi anak-anak membuat daftar nama makanan, jajanan yang dimakan selama 1 pekan atau selama 3 hari atau selama 1 hari. Makanannya apa? Oh, Citatos misalkan, atau misalkan eh, Wafelo dan lain sebagainya ditulis seperti itu. Berapa beratnya, berapa persajiannya, berapa kandungan garam dan gula. Oh ya Bapak Ibu, ini penting karena ada kadang di dalam kandungan makanan dan minuman itu kadang agak tricky.
Karena kandungannya di situ ditulis persajian. Beda ya Bapak Ibu ya, persajian itu beda. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan baik-baik itu. Jadi bukan kalau di situ persajian misalkan 20 gram gula, tapi dilihat berapa banyak dalam satu paket itu, dalam satu bungkus itu. Karena terkadang satu bungkus itu bisa 2 kali sajian seperti itu. Nah, itu nanti diperhatikan. Oke, Bapak Ibu ya. Ini aktivitas yang kedua yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi, di dalam PJOK, dalam pelajaran olahraga, matematika bisa masuk. Bisa. Dari mana? Dari ini, dari kesehatan. Oh, ternyata bisa masuk ya. Numerasinya bisa masuk. Apalagi tingkat SMP, tingkat SMP bisa lagi masuk. Kalau sekedar informasi saja, di mata pelajaran olahraga pada bola besar, ada materi basket, oh itu matematikanya luar biasa. Numerasinya banyak sekali masuk itu. Bagaimana kita ambil posisi rebound, posisi menembak, dan sebagainya. Numerasinya bisa muncul di situ, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, yang berikutnya. Oke, kita sambil lihat video. Ini saya pause dulu. Ini adalah aktivitas ketiga, saya beri judul Baju Daerahku. Ini pada fase C, mata pelajaran PPKN. Temanya Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitar. Oke, gambarannya apa? Gambarannya, seorang guru ketika mengajarkan mata pelajaran ini, PPKN, maka dia membuat proyek pada anak-anaknya. Anak-anak, kita buat proyek ya. Apa proyeknya, Bu? Proyeknya adalah kita belajar membuat pakaian adat. Adat Dayak, oke ya. Bahan-bahannya ini. Karton hitam dan lain sebagainya. Oke, nanti kita lakukan ya seperti ini. Oke, nanti akan Bapak Ibu lihat di mana proses matematikanya sambil melihat video ini. Oke, anak-anak diajak mengukur. Karena tidak mungkin kita menggunakan membuat suatu pakaian, kemudian kita tidak mengukur badan kita atau badan anak yang menjadi model yang menjadikan contoh itu. Maka pengukuran numerasi sudah masuk di awal pembuatannya. Oke, yang kedua berikutnya, ketika kemudian kita membuat, anak-anak membuat pakaian baju adat tersebut, nanti anak-anak akan mengenal yang namanya pola. Pola ketika dalam pembuatan baju. Jadi kita kenal kalau kita menjahit itu kan ada pola jahitan ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada pola guntingan-guntingan. Maka secara tidak langsung anak akan memahami pola. Bapak Ibu kalau memperhatikan pada bagian ini kan akan ada terjadi yang namanya sumbu simetri di sini atau pencerminan. Bagian yang atas sama dengan bagian bawah. Maka di sini anak-anak secara tidak langsung mengenal geometri. Karena dia akan mencerminkan, oh iya ya, bagian di sini dan di sini misalkan harus sama, maka cara mengguntingnya seperti ini. Cukup menggunting seperti ini, maka bagian atas dan bawahnya akan sama. Di situ anak-anak akan belajar tentang polanya. Di situ anak-anak akan belajar tentang bagaimana pencerminan secara tidak langsung, walaupun kita tidak mungkin ngomong seperti itu. Tapi itu sudah muncul di dalam apa yang mereka lakukan. Gambar-gambar di sini, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ini kan tercermin. Antara kiri dengan kanan itu sama sebenarnya. Nah, maka di situ anak-anak kan akan belajar gimana ya caranya bikin gambar itu supaya sama. Maka mereka secara tidak langsung akan menggunakan konsep pencerminan. Mereka akan tahu tengah-tengahnya di sini, kanan kirinya, oh berarti harus seperti ini ya, oh supaya sama. Nah, lipatannya seperti ini, supaya kanan kirinya sama. Karena kalau tidak sama akan aneh pola gambarnya. Maka secara tidak langsung anak-anak akan belajar itu, pencerminan.
Oke, ini juga termasuk dari bentuk matematika, membuat tamengnya. Sekali lagi di sini juga ada pencerminannya dan juga ada bentuk geometrinya. Kalau kita kenal ini segi berapa, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 untuk membuat tameng. Dan sekali lagi tameng harus sama, antara kiri kanannya harus sama. Maka mereka secara tidak langsung kan belajar yang namanya pencerminan. Kiri dengan kanan harus sama, tengah-tengahnya di sini. Seperti itu. Oke, pencerminan. Nah, kanan kirinya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin intinya adalah ya pada video yang kita tampilkan ini, ya kalau ini mungkin agak lama, ini anak-anak memang bisa kita ajak untuk mengenali bagaimana dia bisa melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi ini saya yakin bukan cuma mapel PPKN sebenarnya di sini. Saya rasa prakarya juga masuk, kemudian juga dari sisi IPS mungkin bisa masuk juga, dari sisi ekonominya berapa ya nak ya, hitungannya berapa ya, kamu beli ini berapa ya, mana yang kita menggunakan barang bekas yang nggak beli seperti itu dan sebagainya. Bagaimana cara mengoptimalkan biaya yang kita punya seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa untuk bahkan lebih baik lagi daripada ini, karena ini segera mungkin bayangan-bayangan yang saya bisa kira-kira bisa diterapkan di SD seperti itu. Oke, ini juga kesehatan tubuhku, ini juga termasuk dengan bagaimana cara kita makan dan minum obat Bapak Ibu ya. Ini juga bisa menjadikan aktivitas kita Bapak Ibu nanti. Oke, nah yang ini yang mungkin menarik, bertukar uang. Jadi ini mungkin bisa juga sebagai kegiatan Bapak Ibu. Mungkin ketika kita masuk di kelas, bayangan saya sih seperti ini ya. Jadi kita masuk di kelas dalam pembelajaran, anak-anak misalkan nih, anak-anak mungkin pakai uang monopoli seperti itu dengan jumlah yang banyak mungkin kita berikan. Oke, misalkan nih ada uang 20.000 nih. Orang pertama 20.000 ini tolong misalkan berikan uang 20.000 tapi dalam bentuk dalam bentuk yang lain. Jadi nominalnya 20.000, tetapi kamu tidak boleh sama. Misalkan ini satu lembar 20.000, kamu harus dengan yang lain, misalkan 10 ribuan dua seperti itu. Oke, begitu orang pertama seperti itu, siswa pertama seperti itu, nanti peserta didik yang kedua harus lain lagi, harus beda lagi, seperti itu. 5 ribuan 4, oke. Yang berikutnya kombinasikan dengan 2 ribuan dengan 1 ribuan. Maka ini akan menjadi pembelajaran bagi anak tentang nilai uang tersebut. Oh dia bisa, oh ternyata seperti itu ya, 20.000 itu banyak bermacam-macam kombinasinya bukan bentuknya, kombinasinya. Jadi 20.000 secara satu lembar kertas tunggal, bisa juga 2 lembar kertas, bisa juga kemudian kombinasi dengan 5 ribuan dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali kombinasinya. Sehingga di sini nanti anak-anak akan belajar dalam mereka berpikir, oh berapa lagi ya? Ini teman saya sudah, berarti saya coba memikirkan yang lain. Oh teman saya sudah pakai yang ini, kok berarti saya harus pakai kombinasi yang lain. Kombinasi yang lain seterusnya seperti itu. Sehingga kreativitas anak akan muncul seperti itu.
Jadi ini termasuk salah satu aktivitas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu bisa memasukkan ini dalam kegiatan yang bukan terinclude dalam pembelajaran. Seperti itu. Aktivitas yang berikutnya, numerasi sambil bermain, back to back count. Nah, ini gambarannya ada 2 anak didik kita, itu kita pilih, kita panggil 2 anak didik, kemudian nanti mereka akan saling membelakangi. Seperti ini, akan saling membelakangi. Dan kemudian mereka dalam hitungan ketiga akan saling loncat dan menghadap ke depan. Sambil mereka membentangkan jari-jarinya, terserah mereka. Boleh ini 5, boleh segini, boleh begini, terserah mereka. Dan nanti kita akan membuat aturan. Oke ya. Jadi kita akan main-main nih, kita akan main-main. Aturannya adalah penjumlahan. Jadi mereka kita panggil si A dan si B. Oke, aturannya apa? Penjumlahan. Oke, kita mulai 1, 2, 3, lompat. Kemudian mereka membentangkan jarinya masing-masing. Kemudian mereka harus mengatakan siapa yang lebih tepat dan cepat. Oh, misalkan si A 3, dan kemudian yang B 5, misalkan. Oh, berarti 8. Nah, siapa yang cepat? Nah, itu pemenangnya. Nah, ini sekedar numerasi sambil bermain ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil bermain-main. Boleh penjumlahan. Boleh selisih. Selisih, jangan kurang Bapak Ibu ya. Kalau kurang bingung mana yang dikurangin nanti. Tapi selisih. Oke, selisih. Misalkan 5 dengan 5. Berapa selisihnya? Oh, selisihnya berapa? 0. Seperti itu. Ya. Jadi selisih. Boleh perkalian. Kalau pembagian mungkin agak ribet. Jadi penjumlahan, selisih, perkalian. Ini bisa kita mainkan. Jadi anak-anak kita panggil. Biasanya anak-anak tuh kan senang tuh kalau disuruh loncat-loncat itu. Loncat, kemudian teriak, wah cepat-cepatan. Nah, wah ini 7, wah salah. Ternyata jawabannya salah. Cepat tapi salah. Seperti itu. Jadi bermain tepat dan cepatnya seperti itu. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan juga mungkin sebagai ice breaking, mungkin seperti itu. Atau mungkin sambil bermain ketika ya dalam kelas dan sebagainya. Ya ini nanti saya rasa Bapak Ibu yang lebih paham lah bagaimana situasi ketika di dalam kelas seperti itu. Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk numerasi ini. Harapan saya Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini itu hanya sekedar hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi harapan saya adalah Bapak Ibu bisa menginspirasi, terinspirasi, dan bahkan Bapak Ibu bisa mempunyai ide-ide yang baru yang lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu di kelas mengajar, ini kayaknya bisa nih, numerasinya bisa masuk nih ketika saya mengajar ini. Oh, ini masih belum bisa. Karena Bapak Ibu, tidak semua TP itu masuk numerasi ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksa. Setiap masuk pembelajaran harus ada numerasinya. Jangan. Karena dalam pembelajaran, misalkan kita berbicara pembelajaran Bapak Ibu ya, itu numerasi bergantung dengan tujuan pembelajarannya. Maka tidak semua kemudian dari numerasi itu bisa masuk. Tetapi pintar-pintarnya kita untuk mencari celah bagaimana kita bisa memasukkan numerasi dalam tujuan pembelajaran tersebut. Karena kan tujuan kita dalam ketika kita yang tercapai ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana tujuan pembelajaran itu tercapai dengan numerasi yang bisa masuk di situ. Jadi bukan sekedar oh semuanya numerasi bukan. Tetapi kemudian bukan berarti numerasi kemudian tujuan pembelajarannya tersingkirkan, tidak begitu Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran tetap harus kita yang menjadi tujuan utama dalam pembelajaran karena namanya juga tujuan pembelajaran. Tapi bagaimana di dalam tujuan pembelajaran tersebut numerasi kita bisa masukkan sehingga numerasi bisa menjadi hal yang seperti tadi Ibu Hajah Farida sampaikan. Sebenarnya numerasi itu mudah, hanya kemudian kita membiasakan saja. Jadi kita mengenalkan anak-anak ini numerasi. Kita masuk. Jadi anak-anak tidak lagi merasa matematika itu momok. Numerasi itu apa sih? Numerasi itu tidak ada masuk dalam kehidupan sehari-hari. Matematika itu nggak ada dalam kehidupan nyata. Ternyata enggak. Matematika sangat masuk dalam kehidupan nyata, yaitu dalam bentuk numerasi itu.
Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada waktu sih sebenarnya rencana saya mungkin kalau nggak sesi tanya jawab, sebenarnya saya mau ngasih tugas Bapak Ibu. Ya, tapi saya serahkan ke moderator seperti apa teknisnya. Saya ikut dengan waktu yang sudah direncanakan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sedikit dari saya, salah benarnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksi saya. Saya sangat terbuka sekali dengan koreksi dari Bapak Ibu karena sekali lagi Bapak Ibulah yang ada berada di lapangan bagaimana menerapkan ini di kelas Bapak Ibu pada anak-anak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Ibu Sri Budi Utami selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Brilian Surya Wicaksono MPD. Ternyata numerasi dari tayangan pemaparan dari Bapak kayaknya gampang. Bisa diaplikasikan ke dalam macam-macam mata pelajaran ya Pak ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa menekan tombol raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Ya, mungkin saya tawarkan kalau nggak tanya jawab, saya kasih tugas. Oke, boleh baik. Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Mau tugas atau tanya jawab saja? Terserah Bapak Ibu. Mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan pendapatnya juga. Kalau mau tanya jawab, oke, silakan. Saya bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya berarti menjadi PR kita bersama. Pak Bay, mungkin ada pertanyaan? Lanjut mungkin yang lain dulu Bu Sri. Kalau data guruku nanya, boleh Ibu aja yang nanya, nak. Adakah yang mau tanya? Bisa Ibu tanya karena Ibu Haja Farida mau bertanya? iya Ibu mau nanya. Baik, Baik, Bu. Bu. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nak, Ibu minta maaf dulu ya, karena nama tadi saya sebut salah kayaknya ya. Mau disunat ulang. Apa-apa, Bu? Karena ternyata beliau lah yang sering saya nonton itu di YouTube juga, ya kan? Oh gitu, Bu. Iya, Bu. Pertanyaan Ibu ini sebenarnya anu aja, bagaimana guru ini, kan yang utama ini kan guru loh ya. Bagaimana guru ini menerapkan pembelajaran yang berkaitan dengan numerasi, yang menantang tadi, yang bisa disukai dan disenangi oleh murid. Caranya kayak apa itu aja. Baik, Bu. Terima kasih. Itu aja Kak, Bu, pertanyaannya, Bu. Ya, itu dulu sementara. Nah, ya. Kalau Baik. saya lebih baik bertanya daripada dikasih tugas. Iya. Silakan, nak. Baik. Apa yang harus dilakukan seorang guru gitu. Jadi kan kebanyakan sekarang ini anak itu padahal guru ya mungkin sudah menurut guru ini udah bagus mengajarnya. Tapi anak Ya. itu malah kadang sibuk sendiri juga. Ini kalau Ya. Ibu memperhatikan ya, ya mudah-mudahan tidak di tempat saya. Lanjut, Nas, silakan. Ya, baik. Mohon izin, Ibu Aja Farida, saya menjawabnya. Bu Sri Budi Utami, moderator, saya izin menjawab. Baik, Bu. Jadi yang pertama, Bu, harus mulai dari gurunya dulu. Pertama, dari gurunya, cobalah belajar menyukai matematika. Nah, Itu saja dulu, betul, pertama betul. dulu. Karena terkadang Bapak Ibu itu tidak kita pungkiri, memang ada sebagian guru yang tidak suka matematika. Seperti itu. Ya, Banyak. iya. Artinya
ketika seorang guru tersebut sudah menyukai matematika, maka nanti akan terbuka pemikirannya dan mereka akan mudah mendapatkan Nah, inspirasi betul. di mana bisa memasukkan numerasi ke dalam proses pembelajaran. Karena Bapak Ibu mohon izin, karena saya tidak mengajar di SD, saya juga mengajarnya di SMP. Ketika saya kemudian diminta untuk mengisi bagaimana numerasi masuk ke dalam pembelajaran seperti ini, maka saya juga membuka-buka tujuan pembelajaran di SD. Dan Ya. disitulah kemudian saya mencoba meraba-raba. Oh, ini bisa masuk numerasi di sini. Oh, TP ini bisa masuk numerasi pada bagian ini. Maka dari sini Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika Bapak Ibu membuka pikiran dulu terhadap atau membuka hati dulu terhadap matematika. Belajar Hmm. adalah Bapak Ibu mencintai matematika terlebih dahulu, Bapak Ya, Ibu ya. ya, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, eh, karena Bapak Ibu saya perhatikan di sini kan sudah ada komunitas belajar ya, Bu ya. Nah, Ya. boleh nih guru matematika bisa mengisi di dalam komunitas belajar itu tentang persoalan-persoalan matematika lah, atau bagaimana misalkan hal-hal yang menarik lah tentang matematika. Boleh sekali Bapak Ibu ya. Jadi dengan tujuan apa? Karena seperti ini, dengan kadang itu mungkin guru itu belum mendapatkan ini apa, belum mendapatkan idenya, belum mendapatkan kliknya Hmm. gitu aja. Tapi ketika mereka misalkan mendapatkan, melihat, oh bisa ya ini ya. Oh bisa nih saya pakai ini. Oh ternyata ini, oh waktu saya belajar materi ini seharusnya bisa dipakai numerasi. Nah itu kadang mereka butuh ide saja. Jadi saya yakin Bapak Ibu dengan adanya komunitas belajar itu akan lebih baik lagi. Jadi saling sharing saja tentang Ya. numerasi yang bisa diterapkan dan yang sudah diterapkan. Seperti itu. Hmm. Terutama misalkan ada, kalau ada guru dengan background matematika misalkan, nah itu lebih bagus lagi. Ah, jadi guru dengan background matematika itu bisa misalkan juga menyampaikan hal-hal apa yang tentang yang menarik tentang matematika. Karena di situ mungkin teman-teman bisa terinspirasi. Sebenarnya kuncinya di situ sih Bu, terinspirasinya di situ. Oh, Heeh. Mungkin itu Bu yang bisa saya iya, jawab. iya. Itu Mm-mm. saya setuju sekali itu karena begini pengalaman Ibu, ini pengalaman Ibu loh ya. Ya Bu, Waktu saya sekolah di SPG, waktu sekolah SPG, ya, saya itu ada satu pelajaran matematika tentang data apa ya, waktu data sama dengan pecahan. iya ya. Susah betul Ibu, susah betul. Jadi tidak suka kan? Hmm. Nah, setelah saya belajar dan paham, senang, jadi senang. Hmm. Walaupun sampai sekarang nih kalau masuk di kelas-kelas, kebetulan Ibu kan sering memantau, masuk di kelas-kelas, pasti saya ada yang namanya, walaupun dia tidak belajar matematika loh ya. Jadi Hmm. numerasi itu, ini menurut Ibu ya, entah benar apa tidak. Jadi menurut Ibu, numerasi itu bukan hanya karena belajar mata pelajaran matematika, tetapi bisa memasukkan atau mengkaitkan pembelajaran di lain, pembelajaran bahasa kah, apakah agama kah, atau apakah itu benar? Ini menurut Ibu. Karena Iya. saya pernah mengajar di bahasa Indonesia di kelas 4. Nah. Masuk Ibu, saya suruh ambil daun. Suruh ambil daun. Hmm. Satu lembar daun. Lalu Ibu mengatakan, nak tolong hitung ini garis daun itu kan ada tuh ya, apa sih Ya, namanya tuh. Nah, iya. anak-anak dengan senangnya dia menghitung. Belum satunya lagi, Bu, aku bolehkah ngambil daun? Nah, ini kan salah satu ya. Padahal ini pembelajarannya bahasa Indonesia. Hmm. Dengan pokoknya daun, ambil daun itu. Nah, pilih kamu itu berapa? Berarti kan bukan hanya karena pembelajarannya matematika. Benar apa tidak itu ya? Baik Bu, jadi sekali lagi, memang benar numerasi itu bisa masuk ke semua mata pelajaran. Di penyampaian yang tadi saya sudah sampaikan, itu kan sudah masuk ke bahasa Indonesia, ke Ya, benar. PPKN, kemudian ke IPAS juga sudah masuk, bahkan PJOK pun juga sudah masuk. Semuanya numerasi yang bisa masuk ke mata pelajaran yang lain. Artinya memang tidak serta tidak ada lagi pembatasan bahwa numerasi masuknya matematika, tidak. Nah, Numerasi iya, bisa masuk betul-betul. ke Hmm, semua mata hmm. pelajaran. Tetapi satu Bu, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah
setiap mata pelajaran itu ketika dalam kegiatan belajar itu mempunyai tujuan pembelajaran dan tujuan Ya, pembelajaran itulah yang utama. Jadi boleh Bapak Ibu tetap menggunakan numerasi asalkan tujuan pembelajarannya harus tercapai Bapak Ibu ya, karena di nyambung situ gitu ya. targetnya. Heeh. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran itulah yang utama. Tapi Ya, kemudian matematika ini bisa ikut dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran pembelajaran tersebut. tersebut Nah, ya. seperti itu. Ya, sehingga seperti tadi kata Ibu, sehingga anak-anak terbiasa dengan numerasi. Ya, Kan begitu, Bu ya? benar. Ya, Tadi di betul. awal tadi Ibu sampaikan itu. Betul, saya sepakat sekali. Jadi dibiasakan anak-anak dengan numerasi. Jadi tidak hanya mereka ketemu matematika di mohon maaf, mereka tidak hanya menemukan numerasi di mata pelajaran matematika, tetapi ternyata mereka menggunakan konsep-konsep matematika di mata pelajaran lain yang kita sebut sebagai Ya. numerasi itu. Oh, makasih Begitu, banyak Bu. Lona. Ya, Bu. Setuju saya. Ayo, makasih banyak. Lanjut, Ya, lanjut. Bu. Sama-sama, Bu. Ayo, Bapak Ibu yang lain yang memang kira-kira itu sangat kalian butuhkan. Ini adalah waktu kalian yang sangat baik untuk bertanya. Apa yang kalian pernah temukan dan apa mungkin dalam pembelajaran yang tidak Bapak Ibu guru eh, pernah temukan yang agak susah. Silakan, silakan. Ayo Bapak Ibu Ayo. yang Ya. mau bertanya. Dan Mumpung biasanya kalau di ada webinar kalau nggak tanya dikasih tugas memang markernya ini. biasanya. Eh, pada kolom komentar sudah ada link absensi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mengisi link absensi. Apakah ada yang Ada yang bertanya? bertanya kayaknya pada pintar semua ini, jenius kayaknya ini. Baik, mungkin Bapak Ibu, kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar apa yang saya sampaikan ini sebelumnya, jadi tidak ada masalah sekali. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mungkin saling berbagi sharing dengan saya juga, Bapak Ibu. Jadi apa saja numerasi yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan atau mungkin game-game apa mungkin yang Ibu lakukan. Jadi kita berbagi saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu sharing dengan kami. Jadi saya juga akan belajar dari Bapak Ibu. Boleh gitu ya, Ibu moderator? Jadi bisa teman-teman bisa sharing. Baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya dan jawaban untuk Ibu Haja Faridah. Mantap. Selanjutnya adalah mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi pengalaman tentang kesulitan mengajarkan numerasi di kelas. Ayo Pak Halidan, apa yang pernah dapatkan itu kesulitan apa nak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau bertanya kepada Pak Brilian. Di sini saya di SD 013 Balikpapan Kota merupakan guru wali kelas 5, di mana di kelas 5 ini saya sering menghadapi yang namanya asesmen nasional berbasis komputer. Ya, betul, betul. Salah satunya itu materi tesnya numerasi. Saya mau meminta kiat-kiat ya atau saran kepada Pak Brilian bagaimana caranya istilahnya memudahkan saya untuk memberikan penjelasan apa ya Pada siswa. pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak-anak, karena pada saat ANBK kan ini ada terbagi beberapa tahap. Ada tahap yang pertama itu ada uji coba,
di uji coba itu anak-anak bertanya kepada saya setelah ANBK, Pak, ini bagaimana sih cara menyelesaikan numerasinya? Karena di numerasi ini soal matematikanya ini tidak pernah diajarkan di dalam kelas. Karena istilahnya lebih banyak pengetahuan umum atau yang tingkatannya lebih tinggi lagi dibanding yang di dalam kelas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mana hilang suaranya, Dan? Mungkin bisa diulang. Oke, tapi saya sudah nangkap kok yang Oh, ditanyakan. Boleh saya ANBK, jawab Pak. atau boleh saya jawab ya? Boleh, Pak. Langsung, Silakan. Oke, baik, langsung ya. Baik, Pak Halidan. Jadi yang pertama sesuai dengan tujuannya, memang ANBK itu kan untuk menilai kita sebagai satuan pendidikan, apa saja yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga memang secara penyampaian secara resmi memang tidak perlu ada persiapan khusus untuk ANBK. Tetapi tidak menutup tidak menutup fakta di lapangan bahwa sebagai guru, apalagi sebagai kepala sekolah, pasti pengennya bagus, Bu, ya. Ya, seperti itu. Ya, kita tidak memungkiri itulah. Baik, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk ANBK ini? Yang pertama, Bapak Ibu, memang benar ANBK ini soal-soalnya memang tidak sama dengan soal-soal yang mungkin kita temukan di buku. Dan kalau kita dapati memang soalnya numerasi. Dan yang namanya numerasi itu adalah kontekstual. Ya. Artinya bagaimana? Artinya begini. Yang pertama, ketika dalam proses untuk bisa menghadapi ANBK, pastikan anak-anak sudah mempunyai atau sudah menguasai konsep-konsep dasar di matematika. Itu dulu. Nah, apa konsep-konsep dasar yang harus dikuasai anak-anak pada tingkatan SD? Ya mungkin ya Bapak Ibu ya, operasi bilangan, pecahan, misalkan seperti itu. Itu anak-anak harus paham dulu atau harus sudah selesai dulu pemahaman mereka itu. Yang kedua, kenalkan dengan soal-soal yang memang tidak rutin. Artinya apa? Biasanya kan kalau soal-soal rutin ya biasa ya Bapak Ibu ya, mungkin misalkan 3 ditambah 7 atau 4 ditambah 5 itu soal-soal rutin lah. Yang biasa textbook lah seperti itu. Maka munculkanlah kemudian soal-soal yang non-rutin. Bapak Ibu bisa sekali mengambil inspirasi banyak soal-soal misalkan di internet itu yang mana itu mengasah keterampilan berpikir mereka. Jadi soal-soal kontekstual, soal-soal yang mana kemampuan matematika itu diterapkan pada dunia nyata. Karena memang numerasi seperti itu Bapak Ibu ketika di dalam ANBK itu soalnya nggak langsung 3 tambah 5 gitu, nggak begitu. Tetapi mereka ada ceritanya. Itulah yang Ya, kemudian benar-benar. ceritanya itu untuk menggambarkan konteks. Masa ya. Oh, konteks. Ya, konteks apa yang bisa dipakai dan matematika, kemampuan matematika apa, numerasi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga Bapak Ibu penting juga untuk selalu mengupgrade diri. Jadi, biasakan untuk mencari soal-soal yang tidak rutin. Bukannya harus tidak rutin semua Bapak Ibu ya, tetap kita perlu soal-soal non rutin seperti tadi itu karena butuh untuk keterampilan mereka juga. Tetapi juga anak-anak harus juga dibiasakan menemukan soal-soal non rutin. Kalau Bapak Ibu melihat soal-soal tersebut, kan pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran sedikit banyaknya. Jadi ketika ujian itu ada misalkan anak-anak ketika ujian, ya Bapak Ibu keliling sambil melihat, oh ternyata soalnya seperti ini ya. Oh berarti saya harus mencari soal yang sejenis seperti ini. Supaya nanti anak-anak yang di kelas 4 itu sudah tahu, udah biasa menemukan soal seperti ini. Karena kan mereka di kelas 5 kan, ANBK-nya seperti itu.
Jadi ini penting Bapak Ibu, untuk teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain, tidak hanya operator yang berada di ruangan ketika anak-anak ujian. Undanglah Bapak Ibu untuk melihat, ini loh soalnya. Menurut Bapak Ibu gimana? Bisa nggak cari soal yang sejenis seperti ini? Ajarkan ke anak-anak kelas 4. Sehingga ketika mereka kelas 5, mereka bukan, soalnya baru ya. Enggak, udah terbiasa mereka. Seperti itu. Jadi pastikan anak-anak menguasai dulu keterampilan dasar yang utama di matematika, dan yang kedua perkenalkan dengan soal-soal yang sejenis seperti itu, soal-soal non-rutin. Itu dari mana? Ya dari gurunya. Kita harus lebih kreatif mencari sumber-sumber soal yang lain. Seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya berikan, Pak Khalidan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Pak Brilian. Mungkin cukup ya Pak ya? Cukup. Cukup. Baik Bapak Ibu, apabila sudah cukup, maka kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya dan mencari posisi yang baik. Iya. Oke, sudah bisa dimulai? Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di satu, silakan tersenyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang di slide kedua, silakan tersenyum. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi saya mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi dikarenakan webinar pada siang hari ini akan berakhir. Baik, dengan ini berakhirlah kegiatan webinar kita dengan tema belajar sambil bernumerasi. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tetap kasih banyak, semangat. Bang. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Terima kasih Banyak Pak Bapak Beli. Ibu. Kalau Makasih Ibu banyak. lagi perlu lagi bisa ya. Insya Allah Bu bisa. Makasih Makasih banyak Bapak ya. Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu kesempatan. Amin. 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 Izin saya Alif. Ya. Makasih Pak Baihaqi sudah diundang. Terima kasih.